orang punya etika, nggak bakal ngomong pertama di belakang, di forumnya sendiri. Ya ngomong aja kemarin, lo, ontohot lo nggak ngerti. Tanah itu milik gue, milik kakek gue, itu warisan gue. Apa urusan lo? Ya langsung aja pada hari hanya, jangan di belakang. Hola netizen yang tercinta. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto merespon ucapan Anies Baswedan pada debat ketiga Pilpres 2024 yang menyinggung kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar. Prabowo menyatakan lahan itu sebagai tanah hak guna usaha atau HGU, bukan kepemilikan pribadi. Kata Prabowo, lahan itu digunakan untuk menggarap proyek food estate. Menurutnya, data yang disampaikan dalam debat tersebut juga keliru. Prabowo merasa Anies ingin menghasut agar masyarakat benci kepada dirinya. Prabowo pun bertanya apakah Anies paham soal HGU atas tanah. Ia menegaskan tanah itu merupakan milik negara yang pihaknya kelola. Menteri Pertahanan itu mengklaim siap menyerahkan lahan itu manakala pemerintah membutuhkan. Pada debat ketiga Capres kemarin, Anies menyinggung lahan kepemilikan seorang menteri di kabinet Jokowi yang mencapai 340.000 hektar. Ia membandingkannya dengan separuh prajurit TNI yang belum memiliki rumah dinas. Prabowo langsung memotong omongan Anies tersebut. Menurutnya, data yang disampaikan Anies keliru. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, membantah Anies menyerang secara personal pada debat ketiga kemarin. Billy menyebut pernyataan Anies termasuk soal data tanah Prabowo masih sesuai dengan aturan dan batasan. Selain itu, ia menyebut apa yang disampaikan Anies juga masih sesuai dengan substansi materi debat ketiga. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terkait pernyataan 02 di depan massa pendukungnya yang mengatakan bahwa ada yang nyinggung-nyinggung tentang luasan lahan. Lalu di situ dia bertanya kepada massa pendukungnya, apakah dia pintar atau gok? LOK, GOK, LOK. Jadi memang dia tidak sebut nama, tetapi ada dua sosok anak bangsa yang pernah menyinggung luasan lahannya 02. Satu, Bapak Jokowi, dan yang kedua Bapak Anies yang mengutip pernyataannya Bapak Jokowi. Begitu. Kan yang singgung pertama lahannya 02 itu kan Bapak Jokowi pada saat debat tahun 2019. Dan kemudian Pak Anies kembali mengutip itu. Nah, jadi sepertinya Capres 02 ini dia harus dipanggil. Beliau ya harus mengklirkan yang dikatakan GOK, LOK, GOK, LOK itu ditujukan kepada siapa? Ini curhatan Prabowo ke pendukungnya. Dia bilang, saya sudah memberi segalanya, memberi modal sampai jadi pejabat, gubernur DKI. Tapi yang dibalas adalah kedengkian. Luar biasa. Mungkin dia jengkel ya curhat ke pendukungnya. Ya wajar sih, kita sudah memberi segalanya tapi dia malah berbalik menyerang dan kedengkian. Siapa dia? Anies Baswedan. Menanggapi video itu, mungkin alangkah baiknya kita bercermin dulu pada diri kita. Prabowo dulu didukung ulamanya sampai di penjara, bahkan ada yang meninggal di penjara. Dia gabung sama Jokowi. Terus Jokowinya 2 periode jadi wali kota Solo, didukung sama PDIP, sama Bu Mega, terus jadi gubernur, terus jadi presiden 2 periode, didukung full sama Ibu Mega, dan minta 3 periode. Bu Mega masih punya kewarasan demokrasi, tidak diizinkan, sampai sekarang membangkang dan bergabung sama Prabowo melawan Ibu Mega PDIP. Apa itu yang dinamakan pengkhianat? Bukan, maaf ya, tapi harus dipikir sama akal sehat. Oke, makasih. Aduh, katanya sopan, santun, dan gembira. Kalau ngomong GO on the block, itu dalam bahasa Indonesia sangat-sangat kasar loh. Dan lagian ngomong aja langsung kemarin di depan debat itu, di depan orangnya si Ontohot itu. GO on the block. Orang tanya tentang tanah, tentang apapun. Saya pun dihina di sini di TikTok. Dibilang bule kere lah, bule gembel lah, penjajah lah, deportasi lah, cek imigrasi lah, tangkap lah.
Saya nggak balas tuh, semua netizen bilang GO on the block. Saya tidak merasa bersalah. Mereka tanya, saya jawab, saya WNI. Kecuali saya penipu, maling, dan merampas hak orang, bolehlah saya ditangkap. Makanya saya tantang semua orang. Jadi janganlah menggunakan kata-kata GO on the block. Apalagi itu semua pendukung diajarin untuk teriak GO on the block. Kalau orang beragama, orang punya etika, nggak bakal ngomong pertama di belakang, di forumnya sendiri. Ya ngomong aja kemarin, lo ontohot lo nggak ngerti, tanah itu milik gue, milik kakek gue, itu warisan gue, apa urusan lo? Ya langsung aja pada hari hanya, jangan di belakang. Kemarin endasmu, sekarang ontohot dalam bahasa Sunda, yaitu GO on the block. Ya ini kan bukan debat kepresidenan, ini mah debat ngember. Siapa yang ngomong lebih kasar? Gue nggak paham sih, ya saya sih nggak respect ya, dengan segala hormat. Kalau memang kalian bisa mencari alasan, kalau memang seseorang GO on the block, nggak mungkin juga bisa lulus KPU, Bawaslu, dan terpilih untuk menjadi capres kalau memang GO on the block dan otaknya jongkok. Mari kita saling menghargai orang lain gitu, kemampuan orang lain. Orang yang mengatakan bahwa orang lain itu GO on the block adalah karena dirinya merasa lebih tinggi, lebih pintar, lebih hebat, lebih suci, lebih murni, dan merendahkan orang lain itu. Karena GO on the block itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan intelek, orang yang cacat mental. Mereka itu adalah GO on the block. Dan menurut saya tidak ada di dunia ini, apalagi rakyat sendiri, itu ada orang yang GO on the block. Karena semua itu memiliki keterampilan, kemampuan yang berbeda, punya keahlian yang berbeda yang saya tidak miliki. Saya mungkin pintar dalam hal yang lain, orang itu pintar mungkin masak, pintar cari kutu, atau pintar jadi tukang bangunan, pintar jualan somai. Jadi menurut saya tidak ada orang yang GO on the block. Jadi tolong ya, kayak gini-gini seharusnya harus ada sanksi ya. Ya saya tidak tahu kalau memang budaya timur Wakanda seperti ini. Gue malu jadi orang Wakanda. Dan saya juga tidak mau kalau seorang pemimpin sana kemari nanti endasmu GO on the block. Belum nanti yang lain-lain. Nanti kita ngomongin GO on the block negara lain, Amerika sama Rusia, baru nyaho dikirim bom atom, baru tahu rasa. Udahlah, dari hal yang kecil. Dan saya lihat paslon yang lain itu mereka tidak bicara kasar dan kotor kok ya. Tolong di briefing, tolong dibina. Saya bukan pendukung dan saya juga bukan buzzer. Tapi saya kalau melihat hal yang tidak beres, yang bengkok, yang kasar, yang kotor, ya saya berhak ngomong. Karena mereka akan menjadi teladan nasional. Bapak bangsa ngomong GO on the block dan dasmu, saya rasa itu bukan bapak bangsa. Adalah orang-orang yang di jalanan itu, yang gak pernah sekolah, yang gak pernah terdidik, tapi mereka pun jauh lebih sopan. Preman aja di terminal Pulau Gadung jauh lebih sopan. Sorry ye, ada pepatah, kita akan memilih orang yang seperti diri kita. Ya dong, kalau aku melihat orang itu seperti saya akan milih dia. Kalau orang yang ngomong GO on the block dasmu, itu bukan diri saya nggak bakal mau pilih. Tapi mungkin kalian orangnya suka ngatain orang, jadi makanya itulah sesuai dengan gambaranmu. Ya, tolong renungkan. Kita sudah banyak krisis moral, krisis korupsi, krisis keuangan, sekarang krisis etika. Wah lengkap dah gua penderitaan di sini. Wah pindah aja, bener juga pakai netizen ketek izen. Mendingan gue dideportasi deh. Ya, kita tentu paham maksud dari kata-kata kalimat Pak Prabowo di pidato ini. Maksudnya apa dan ditujukan ke siapa. Nah, terkait soal debat kemarin, Pak Jokowi juga mengatakan, katanya debat kemarin terlalu banyak menyerang personal, tidak substantif. Sekarang kita lihat nih, apa benar memang saling menyerang personal? Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaannya, mungkin di awal yang kelihatannya katanya menyerang personal adalah pernyataan Pak Anies soal Pak Prabowo punya tanah 340.000 hektar gitu ya. Lalu ke belakangnya ditambah lagi sementara para prajurit 50% lebih anggota TNI belum punya rumah dinas. Nah, soal ini sebenarnya kan hanya perbandingan saja. Ya, Kemenhannya punya tanah segitu luas, tapi kok prajuritnya nggak punya rumah. Nah, sebenarnya tinggal dijelaskan saja apa kebijakan atau langkah-langkah Kementerian Pertahanan terkait soal perumahan bagi prajuritnya. Nah, kalau soal pertanyaan 340.000 hektar tanah Pak Prabowo ini pun dulu ditanyakan juga sama Pak Jokowi kan pada tahun 2019 ketika debat lawan Pak Prabowo. Dan ketika diprotes, dilaporkan ke Bawaslu, Pak Jokowi bilang, loh saya kan cuma menyampaikan data.
kenapa mesti marah? Nah itu juga yang dilakukan sama Pak Anies, menyampaikan data. Jadi ya kenapa mesti marah? Lalu selanjutnya yang kedua, soal pembelian alutsista. Ya ini kan isu yang sangat kuat beredar ya. Kenapa kita membeli alutsista dengan harga triliunan, padahal zamannya Pak Yuwono dulu itu ditolak ya, dihibahkan gratis dan ditolak, gak mau karena barang bekas dan sudah lama. Nah, kenapa hari ini mau dibeli dengan dana yang segitu besar? Karena ini jadi pertanyaan besar buat publik dan harusnya memang harus dijelaskan. Tapi kan ini rahasia negara, pertahanan itu rahasia negara. Prabowo kan adalah prajurit militer jenderal, sampai mati pun akan memegang rahasia negara. Kan itu opini yang berkembang gitu ya. Nah, rahasia negara seperti yang dibilang Pak Mahfud memang ada undang-undangnya soal strategi pertahanan negara, soal kebijakan-kebijakan luar negeri, strategi bagaimana kita membangun hubungan geopolitik luar negeri. Ini memang rahasia negara. Tapi soal anggaran, ini kan ada pertanggungjawaban ke publik. Dan kita sebagai masyarakat punya hak juga untuk tahu kemana saja APBN, uang pajak kita dibelanjakan. Jadi saya rasa memang harus dipertanggungjawabkan dan diperjelas gitu ya. Apalagi menjelang debat tiba-tiba pembelian ini ditunda dengan alasan keterbatasan fiskal, belum ada dananya. Dan inilah yang ditanya sama Pak Ganjar, kenapa kok bisa dibatalkan, ditunda gitu. Artinya kan perencanaannya gegabah, nggak akurat. Nah, ini kan yang ditanyakan. Tapi yang terjadi kan Pak Prabowo malah menyalahkan Bu Sri Mulyani, menyalahkan Bu Retno, Menteri Luar Negeri gitu ya. Ya, jadi harusnya ini dijawab dengan teknis saja sih. Ya, kan ini masalah teknis sebenarnya. Tapi kalau kita lihat misalnya nih soal alutsista yang ada sekarang nih, yang di saat Pak Prabowo menjabat ini, dari 100% ini 87% ini dipesan itu saat masa sebelumnya, zamannya Pak Arya Menjadi Kudu. Bahkan ada sebagian dari zamannya Pak Purnomo gitu, Yugiantoro, zamannya SBY dulu. Saat ini yang memang ada di zamannya Pak Prabowo ini cuma 13%. Dan ada 3 item sih. Yang pertama adalah Busmaster. Busmaster ini adalah bus transportasi pengangkut personil lapis baja. Dan ini adalah bekas dan hibah. Nah, yang kedua adalah pesawat Falcon 7 dan 8. Dan ini bukan pesawat tempur, tapi pesawat transportasi VVIP. Jadi cuma ini saja yang dibeli dan datang di zamannya Pak Prabowo. Nah ini kan jadi pertanyaan. Jadi dana ratusan triliun setiap tahun yang tiap tahunnya naik terus bahkan sampai 136 triliun kemarin, ini kemana gitu ya? Maksudnya apa saja yang dilakukan dengan dana ini? Apakah hanya membeli 2 pesawat ini menghabiskan dana hampir 700 triliun itu selama 4 tahun lebih ini? Ya, ini kan yang harus dijelaskan ke publik gitu ya. Jadi kalau mau dijelaskan berdua saja ya kan jadi eksklusivitas, dan bagaimana publik bisa mengetahuinya. Jadi begitu juga dengan food estate ya, dijelaskan kegagalannya kenapa ini dikerjakan oleh Menteri Pertahanan. Ini saja sudah jadi pertanyaan, kenapa kok Menteri Pertahanan yang mengerjakan bukan Menteri Pertanian. Ya gitulah. Jadi sebenarnya semuanya pertanyaannya tidak ada yang menyinggung personal, justru sebaliknya Pak Prabowo lah yang selalu menyinggung personalnya Pak Anies gitu ya. Misalnya dari debat pertama tuh ya, mengejek soal sorry ya, tersenyum-senyum sinis, menjulur-julurkan lidah. Dan kemarin bahkan menyebut Pak Anies sebagai profesor tapi dengan tendensi yang negatif, lalu katanya cuma bisa omon gitu. Ini kan mengejek dan tentunya ini sangat personal. Dan jadi kalau menurut saya ya kita harus bisa melihat dengan lebih jernih sih. Sekarang banyak trennya menangisi Pak Prabowo karena kemarin katanya dibully, habis-habisan diserang secara personal. Ya harusnya kita bisa lebih jeli melihatnya, yang mana yang menyerang personal dan siapa justru yang melakukannya. Yang harus kita tangisi adalah bukan Pak Prabowo sebenarnya, tapi ternyata kalau kita ini tidak tahu apa-apa soal Kementerian Pertahanan. Salam.